Senang dapat menjumpai saudara-saudari seiman sekalian dalam renungan harian GKI Kebonjati. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan, kita dikuatkan, ditegur, dan bertumbuh dalam iman seperti yang Tuhan rindukan. Bersama saya, Santia Humayani, renungan hari ini berjudul Bapakku Pemulung. Ayat yang menjadi perenungan kita kali ini terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-22, yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab, jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, suatu hari, seorang guru sekolah minggu memberi tugas kepada murid-muridnya. Seperti apa Allah Bapa itu? Untuk mudahnya, kalian harus melihat dia sebagai seorang papi, ujar guru tersebut. Minggu berikutnya, sang guru menagih pekerjaan rumah dari setiap murid. Allah Bapa itu seperti dokter, ujar seorang anak yang papanya adalah dokter. Ia sanggup menyembuhkan penyakit seberat apapun. Allah Bapa itu seperti guru, ujar anak lain. Dia selalu mengajarkan kita untuk berbuat yang baik dan benar. Allah Bapa seperti hakim, Bu Guru. Ia adil dan memutuskan segala perkara di bumi. Menurut aku, Allah Bapa itu seperti arsitek. Dia membangun rumah yang indah untuk kita di surga, ucap seorang anak tidak mau kalah. Allah Bapa itu pokoknya kaya sekali deh. Apa saja yang kita minta, dia punya, ujar seorang anak konglomerat. Guru tersenyum ketika satu demi satu anak memperkenalkan sosok Allah Bapa dengan bersemangat. Tetapi ada satu anak yang sejak tadi diam saja dan nampak risih mendengar jawaban anak-anak lain. Tito, menurut kamu seperti apa Allah Bapa itu? Ujar ibu guru dengan lembut. Ia tahu anak ini tidak seberuntung anak-anak lain dalam hal ekonomi dan cenderung lebih tertutup. Tito hampir-hampir tidak dapat mengangkat mukanya dan suaranya begitu pelan ketika menjawab. Ayah saya seorang pemulung, jadi saya pikir Allah Bapa itu seorang pemulung ulung. Ibu guru terkejut bukan main, dan anak-anak lain protes. Mendengar Allah Bapa disamakan dengan pemulung, Tito mulai ketakutan. Tito, ujar ibu guru, mengapa kamu samakan Allah Bapa dengan pemulung? Untuk pertama kalinya Tito mengangkat wajahnya dan menatap ke sekeliling sebelum akhirnya menjawab. Karena ia memungut sampah yang tidak berguna seperti Tito dan menjadikan Tito manusia baru. Ia menjadikan Tito anaknya. Sama seperti papa yang memungut kaleng bekas minuman kemasan dan menjadikannya bernilai untuk memberi kami makan. Titolah kaleng bekas minuman itu yang sekarang dijadikan berguna oleh Allah Bapa. Allah Bapa adalah pemulung ulung. Memang, bukankah Dia adalah pemulung ulung? Dia memungut sampah-sampah seperti saya dan saudara, menjadikan kita anak-anaknya. Hidup bersama Dia menjadikan kita biji mata kesayangannya, bahkan menjadikan kita pewaris kerajaan Allah. Tuhan menjumpai umatnya melalui berbagai cara, dalam sosok sebagai pemulung, dalam sosok sebagai guru, dokter, arsitek, tukang ojek, penjual minuman, dan banyak lagi. Dalam sosok apa Tuhan menjumpai saya dan saudara secara pribadi? Itu menjadi rahasia kita. Tetapi yang terpenting, jangan lupakan firman Tuhan. Karena itulah nilai-nilai hakiki
yang melandasi kehidupan kita. Dalam hidup ini diperlukan keterbukaan untuk menerima uluran tangan Tuhan dan sebuah keberanian untuk berubah. Tentu saja prosesnya panjang dan bisa jadi sangat menyakitkan. Pengalaman hidup bisa saja membuat seseorang menjauh dari Tuhan, merasa tidak diterima, dan dianggap sebagai sampah yang tidak berguna oleh keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan cenderung ingin mengakhiri hidup karena merasa tidak memiliki harapan dan cinta. Namun ada sosok yang juga seringkali terlupakan oleh orang-orang di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang dalam kerendahannya mau menjumpai orang-orang yang terbuang, menjadi pemulung yang mengorek-ngorek sampah yang bau dan kotor, serta meraih dan mendaur ulang hidup kita dengan cinta. Ia memberi kita kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan dipulihkan. Karena apa yang dianggap sampah oleh dunia, di mata Tuhan adalah harta yang sangat berharga. Itulah kita, itulah saudara dan saya. Untuk sampai pada kesadaran itu, tentu saja kita perlu mengenal siapa sang pemulung yang baik hati itu melalui firman-Nya. Membaca Alkitab dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari, saudara-saudari semua yang terkasih, jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati, mari kita baca Alkitab. Jangan hanya jadi pendengar saja, tetapi juga jadi pelaku firman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selagi kita masih muda, produktif, dan masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Katakan, saya Kristen, saya baca Alkitab, dan saya melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.